Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dini Rahayu dengan NPM 160322121. Akan presentasikan mengenai tugas saya yaitu tentang daun kesem sebagai obat asam urat. Asam urat atau GOT adalah penyakit gangguan metabolisme purin yang ditandai dengan kadar asam urat serum melebihi 6 mg per desiliter pada wanita dan lebih dari 7 mg per desiliter pada laki-laki. Peningkatan kadar asam urat dalam darah yang melebihi batas normal disebut hiperuremia. Faktor terjadinya peningkatan kadar asam urat di darah atau hiperuremia adalah usia lanjut, obesitas, konsumsi makanan tinggi purin, obat-obatan, konsumsi alkohol, dan penyakit penyerta. Gejala yang dapat terjadi akibat tingginya kadar asam urat adalah nyeri dan rasa tidak nyaman pada sendi, radang dan kemerahan, serta pergerakan yang menjadi terbatas karena sulit menggerakkan sendi. Pemeriksaan terjadinya peningkatan kadar asam urat bisa dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium. Salah satu pemeriksaan yang mudah, dan cepat adalah menggunakan Point Care of Testing atau POCT. Penetapan tanaman. Tanaman yang saya pilih adalah tanaman Kersen, merupakan tanaman buah tropis yang mudah dijumpai di pinggir jalan. Kersen memiliki ukuran kecil, pohonnya selalu hijau terus-menerus, berbunga dan berbuah sepanjang tahun. Daun kersen mengandung senyawa flavonoid, tanin, triterpen, saponin, polifenol yang menunjukkan adanya aktivitas antioksidatif. Senyawa flavonoid dapat menurunkan kadar asam urat melalui penghambatan enzim satin oksidase, yaitu enzim yang berperan sebagai katalisator dalam proses oksidasi hiposantin menjadi santin dan kemudian menjadi asam urat. Selain itu, flavonoid dapat berfungsi sebagai antimikroba, antivirus, antioksidan, antihipertensi, merangsang pembentukan estrogen, dan mengobati gangguan fungsi hati. Flavonoid merupakan senyawa fenol, mempunyai ciri adanya cincin piran yang menghubungkan rantai 3 karbon dengan salah satu cincin benzen. Daun kersen juga mempunyai banyak khasiat diantaranya sebagai antiseptik, antiinflamasi, antitumor, dan anti asam urat. Sifat antiinflamasi pada daun kersen dapat menghambat terjadinya peradangan di daerah-daerah sendi sehingga mengurangi nyeri pada penderita. Selanjutnya ada preformulasi bahan yang akan digunakan, yaitu ada ekstra daun kersen, fungsi utamanya sebagai zat aktif, mengandung senyawa bioaktif seperti flavonoid, tanin, saponin, dan fenolik yang berkhasiat sebagai antioksidan, antidiabetes, dan antiinflamasi. Yang kedua itu ada asam sitrat, fungsi utamanya sebagai pengatur pH dan komponen asam tambahan, memperbaiki stabilitas senyawa aktif yang sensitif terhadap pH basa, memberikan rasa asam yang lebih palatable, meningkatkan kelarutan dan disolusi ekstra herbal, bersikap higroskopis sehingga perlu dikontrol pada tahap reformasi. Yang ketiga itu ada asam tarpat. Fungsi utamanya sebagai pengatur pH dan komponen asam tambahan, menghasilkan reaksi yang lebih cepat dan stabil dibanding asam tunggal, dan meningkatkan keseragaman reaksi dan mencegah tekstur lengket pada granul. Dan yang keempat itu ada NaBikarbonat, fungsi utamanya sebagai komponen basa, bereaksi dengan asam sitrat dan asam tartat menghasilkan CO2 sehingga dapat mempercepat disintegrasi, meningkatkan kelarutan zat aktif, dan dapat membantu rasa pahit hexadaun dapat dapat menurunkan laju disolusi bila berlebihan. Selanjutnya itu ada 5, ada laktosa. Fungsinya itu sebagai pengisi, dapat memperbaiki sifat alih dan kompresibilitas ekstra herbal, rasa sedikit manis, dapat meningkatkan akseptabilitas pasien, stabil dan kompatibel dengan sebagian besar ekstra fitofarmaka. Yang keenam itu ada M-gesterat. Fungsinya itu sebagai lubrikan, mengurangi gesekan antara granul dan cetakan tablet, mencegah tablet melekat pada pans dan dye, digunakan dalam konsentrasi rendah karena bersifat hidrofobik yang dapat menurunkan laju disolusi bila berlebihan. Yang ketujuh itu ada PFT, fungsinya sebagai pengikat untuk membantu pembentukan granul yang kuat dan seragam, meningkatkan kekerasan tablet tanpa memperpanjang waktu hancur secara signifikan, dan dapat meningkatkan stabilitas fisik sediaan. Dan ini adalah jadi bentuk sediaan yang akan jadi itu ada bentuk tablet effervescent, dan formulasinya itu ada ekstra daun kersen 20% sebagai zat aktif, asam sitrat 5% sebagai pengatur pH dan komponen asam, asam tartat 10% sebagai pengatur pH dan komponen asam, Na-bikarbonat itu 8% sebagai komponen basa, laktosa 35% sebagai pengisi, M-gesterat 1% sebagai lubrikan, PFP 1% sebagai pengikat. Baiklah, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya.
Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.